dan yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Anwar Sulaiman MPD. Beliau ini adalah orang tua saya, guru saya, panutan saya. Nah, waktu tahun 2004 ini beliau atasan saya waktu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Beliau Kasubag PU, dan beliau juga selain mendidik saya sebagai bawahan beliau berkaitan masalah perkantoran, di sela-sela kedinasan saya masuk ke ruangan, beliau juga banyak memberikan nasihat-nasihat kepada saya. Alhamdulillah, sekarang kata beliau jadi kepala berkat beliau juga, karena setiap ketemu beliau saya percaya nanti Pak Didi akan jadi kepala, yakin kan begitu, sampai 3 kali ya Pak. Ya, sekarang jadi kepala. Perlu saya sampaikan Pak, Bapak, Abah, ya, saya jadi kepala nggak minta Pak, ya, tidak minta. Ya, banyak teman-teman yang minta kepala sampai nyodorkan, ya nggak tahu isinya apa, nggak jadi-jadi. Ya, saya 3 kali waktu tahun berapa setelah kekosongan di Majalengka, saya tawarin lagi oleh Pak Kanwil. Kebetulan saya diajak umroh di kantor di sana, kamu cepat duduk di Majalengka. Saya nggak mau. Kemudian yang ketiga kalinya ditawarin lagi untuk di Kabupaten Cirebon, saya tidak mau. Ya, cukup saya gini aja untuk membantu Kementerian Agama. Tapi dipaksa waktu tahun Haji Masrur meninggal itu yang Indramayu, paksa. Ya, karena itu permintaan dari orang tua. Saya bismillah, alhamdulillah diangkat di kota Cirebon. Banyak teman-teman saya kepala kantor yang ngomong, kamu mauan aja kepala kantor yang kecamatannya sedikit, hanya 5 kecamatan. Ya, 2 tahun 2 bulan di sana Pak Kiai, saya dipindahkan di Majalengka karena itu perintah dari atas nama Menteri Agama, perintah pimpinan, dan saya sebagai anggota Korpri Pak, korban perintah, jadi saya harus melaksanakan tugas sini. Ya, saya tidak lihat Majalengkanya, saya lihat kementerian. Nah, maka dari itu saya dengan Pak Haji Risan, ya, di sini dan teman-teman semuanya, ayo kita bangun Majalengka. Ya, alhamdulillah. Saya silaturahim sebelum ada pelantikan, beliau juga ngomong, Pak Didi sepertinya mau ke Majalengka nih karena ada kekosongan. Iya, itu doa lagi Pak. Iya, doa. Itu gunanya Bapak-bapak sekalian. Jadi kita ini harus ya dekat dengan orang tua. Dan tadi kemarin saya ini baru pulang 3 hari di luar terus Pak. Kemarin Pak Kiai ngomong nanti besok ada acara Kuliatul Muwalidin di kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Saya kaget, dadakan beliau tanpa undangan. Beliau ditodong gitu, tempatnya di Majalengka. Padahal hari ini di tempat ini kita ini akan ada kegiatan pelantikan kepala madrasah. Ya, ini harus dilantik serempak pada hari ini. Ya. Jam-jamnya ini ngaret sedikit nggak apa-apa, ya, karena saya ingat omongan beliau, kalau kamu dekat dengan para kiai itu dekat dengan surga. Makanya ya yang pelantikan ini paling saya ditegur oleh Pak Kanwil. Ya, kalau Pak Kanwil marah, Pak Kanwil kan santrinya beliau dan bahkan jangan marah-marah. Iya, jadi saya pengen surga Pak, makanya saya dengar surga. Nah, waktu yang kita bertemu kali ini ya alhamdulillah saya bisa silaturahim dan kemudian juga apresiasi kepada MUI Kabupaten Majalengka yang bisa ada kegiatan Kuliatul Muwalidin Kabupaten Majalengka ini. Apalagi Pak Kiai, saya lihat di depan ini para pesertanya ada
pakaian tuh ya, yang hijau itu, termasuk jaketnya gitu. Ini saudara-saudara kami, Pak. Jadi pasukan kami yang di lapangan dengan masyarakat ini pasukan yang siang malam. Kemarin waktu 1 tahun yang lalu disibukkan dikoprak-koprak oleh Pak Kasih saya koprak-koprak kaitan masalah COVID itu. Ya, siang malam COVID harus ini. Nah ini pasukan kami. Dari penyuluh agama Islam non-PNS ini honornya sedikit. Dulu hanya 500, sekarang 1 juta. Ya. Mudah-mudahan teman sudah dengar pejabat pusat akan dinaikkan. Ya, mudah-mudahan. Dan saya juga berharap bukan dinaikkan ini, kalau bisa dinaikkan yang nonnya dihilangkan dari PNS gitu. Karena beberapa tahun yang lalu PNS yang di Indonesia ini kebanyakan ngambil dari para penyuluh ya, yang honornya 300 sampai 500 ya. Nah, perekrutan pegawai negeri ini ngambilnya dari tenaga honor ya, tenaga honor yang ada. Ini usia sampai 46. Jadi kalau sudah lebih dari 46 ya nggak bisa. Tapi alhamdulillah walaupun para penyuluh ini honornya kecil, tapi senyum-senyuman Pak, senyum karena ya. Apalagi saya pernah diundang oleh Pak Kasih, Pak Kepala, nanti akan ada rapat dinas tetap para penyuluh ya. Itu di sini Pak, di kantor sini. Rapat para penyuluh non PNS, parkir di sini penuh Pak Kiai, penuh dengan mobil dan motor, berarti kan makmur nih. Ternyata ya bukan dari mana, karena para penyuluh ya setiap hadir ikhlas dapat ya, ceramah, kemudian punya majelis taklim, punya pondok pesantren. Nah, alhamdulillah itu jumlah penyuluh di Majalengka ini ada 210, ditambah yang fungsional yang PNS-nya 37 ya. Ya. Mudah-mudahan sekarang ini Pak Kiai di Kemenak Majalengka setiap tahun yang pensiun hampir 20 orang. Pengangkatan nggak ada. Ya. Kalau madrasah hari ini akan ada pelantikan 2 pensiun, termasuk para pengawas. Nah, mudah-mudahan untuk pengangkatannya ya, para penyuluh yang sudah honor yang gajinya dari APBN. Jadi perlu kami sampaikan, Kementerian Agama ada 3 fungsi. Fungsi pendidikan, ya pendidikan itu ada RA, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Kemudian ada pondok pesantren, DTA, kemudian yang keduanya kaitan keagamaan. Nah, kawan ini ketua ini pimpinannya ini kepala seksi Bimas, bimbingan masyarakat Islam, ya, bukan bimbingan mas-mas. Ya. Jadi Bu, sekarang ini saya sering dengar Pak Kasih ini suka pembinanya ke KUA. Jadi sekarang ke depan tahun 2022 ini KUA bukan ngurusin masalah asmara aja Pak. Ya, dulu. Ya, kemarin asmara bahkan pernikahan aja. Nah, ke depan 2022 akan berkaitan masalah keagamaan. Nanti ada yang di KUA. Akan ada revitalisasi KUA ya. Nanti person-personnya akan kita. Kemudian yang selanjutnya 2021 itu kemudian mencanangkan tahun moderasi beragama. Ya. Apalagi moderasi beragama bukan agama yang dimoderasi tapi kitanya. Cara pemahamannya, terus pengamalannya. Ini banyak ya saudara kita yang pemahaman baru sedikit. Kita belajar agama tadi Pak Kiai dari medsos ya, bukan dari guru, bukan dari kiai, tapi ngakunya kiai. Nah, ini banyak kejadian di kota yang kemarin di kota Bandung ada kiai, ngakunya kiai, padahal dia bukan kiai. Dan ternyata oleh kepala kantor dan Pak Kanwil di sana itu pondok pesantren, katanya pondok pesantren, padahal itu bukan pondok pesantren. Dilihat di seksi Bimas, di kontrak belum masuk ke izin operasional di pemerintahnya. Ya, yang katanya kiai mencabuli sampai punya dua anak ya. Ya. Kemudian kemarin lagi di Kuningan Pak, ya, ada kiai yang masuk masalah
Jadi Kementerian Agama sekarang disibukkan ya energinya ke sana semua. Untuk itu ya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua MUI beserta jajarannya. Ini depan kami ada para Ketua MUI kecamatan ya. Kemudian ini hadir juga para penyuluh, ya, hanya beberapa, tidak semua ikut. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan karena namanya dai itu adalah itu sangat penting dalam untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Pesan-pesan yang santun, jangan memaksakan. Yang seperti saya masuk ke Majalengka tidak ada paksaan. Saya orang Cirebon, pas masuk sini semuanya bahasa Sunda semua. Pak Jerisan nggak maksa, kamu harus bahasa Sunda maksa. Itu namanya moderasi beragama. Di sini kerukunan umat beragamanya bagus ya. Mudah-mudahan kita pertahankan. Dan Majalengka tidak masalah kaitan keagamaan. Kemudian dai juga sebagai panutan figur sosok kiai. Karena apa? Masyarakat ini apa termasuk saya apa ke kiai. Walaupun Pak Ketua MUI di Majalengka, saya dari Cirebon langsung satuan ke sana. Ya, minta pendapat, minta petunjuk ke kiai. Untuk itu saya tidak lama karena hari ini ada pelantikan kepala madrasah. Kalau kepala madrasah tidak dilantik karena dia sudah menduduki 2 periode, dia akan dicopot semuanya. Nah sekarang dilantik lagi karena dia sudah dinilai oleh pemerintah, penilaian kinerja kepala madrasahnya baik. Ya. Ini sudah kumpul di sana. Ini tadi di sini, tapi Pak Kiai, saya pengennya di sini, mangga. Ini bukan milik saya, ini milik bapak-bapak, milik rakyat. Ya. Sekali lagi kalau seumpama ada kegiatan lagi Pak Kiai ngomong seminggu sebelumnya, akan saya bantu ke snack-snack. Ya. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan Kuliatul Mubalighin Kabupaten Majalengka. Ya, kita simak dari para narasumber. Begitu dengan memohon ridho dari Allah, kegiatan Kuliatul Mubalighin Kabupaten Majalengka kita sama-sama buka dengan mengucap basmalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.